dilakoni hanya untuk kembali menjadi diri. Jadi untuk jadi diri sendiri itu banyak banget tuh episodenya tuh. Ya, kayak film gitu loh. Nanti ada actionnya lah, nanti ada dramanya lah, nanti ada yang namanya itu apa tuh namanya tuh keseruannya lah gitu ya. Nah, jadi untuk menjadi diri sendiri itu banyak sekali itu perjalanan episodenya ya. Nah, dari sejak lahir sampai saat sekarang banyak sekali yang sudah kita alami episodenya, baik dari genre atau jenisnya berupa episode drama, tragedi, romansa, komedi, sampai ke episode pencerahan. Nah, tambahan dari Buni, horor. Kalau ini uka-uka nih, rananya episode uka-uka ya. Dan yang dominan adalah semuanya ini, baik dari drama sampai ke pencerahan, itu nggak lepas dari yang namanya emosi, guys. Nggak lepas, gitu, ya. Jadi dalam melakoni episode ini kadang kita ketakutan, kadang kita kaget, kadang kita jijik, kadang kita sedih, marah, bahkan happy gitu ya. Jadi setiap episode ini berkaitan dengan namanya emosi nih, rangkaian emosi ini. Gak bisa lepas, guys. Gak bisa lepas. Karena di situ kita belajar mengenai yang namanya perasaan, emosi, pikiran, rasa, ya, sampai ke ranah intuisi tuh. Dimulai yang dimana ternyata semua episode kehidupan itu adalah sebuah proses yang harus jiwa kita alami sendiri, ya. Dan apapun peristiwa dan pengalaman yang sudah kita dan akan kita alami nanti, sebenarnya ada pesan khususnya tuh dari Sang Pencipta lewat semesta. Semesta lewat perantara gitu. Ya malah Mami, jadi Tuhan nitip pesan lewat semesta, semesta nitip pesan lewat orang-orang yang dihadirkan ke kita. Atau guru-guru besar kita. Ya. Makanya ini kalau kita misalnya kan gini ya, misalnya gini. Kok saya harus ngalamin sedih sih kok gitu. Ya. Ya, supaya kamu menyadari ada pesan di balik itu gitu loh, pesan khusus. Thank you Mami. Ya. Ada pesan dari Sang Pencipta. Ya. Lewat semesta. Lewat alam, langit, bumi. Ya. Nah, disitulah makanya di masa transisi inilah ada juga banyak rintangan berupa jebakan-jebakan spiritual. Ya. Yang dimana tujuannya adalah agar diri palsu mampu sekali lagi memiliki dominasi atas diri kita sehingga proses pengulangan pun terjadi. Pernah gak teman-teman nih misalnya belajar agama, belajar di sekolah, di kuliah, belajar yang namanya kesadaran, ya. Teman-teman pernah di satu titik kayaknya saya ngerti nih, kayaknya saya paham nih, kayaknya saya sadar nih, kayaknya saya sudah selesai nih. Tetapi di situ ternyata itu adalah godaan dan hasutan dari diri palsumu sendiri, yaitu ego dan pikiran yang bermainnya dengan level yang lebih halus. Dia tidak lagi menjatuhkan atau merendahkan kamu, tapi dia sekarang meninggikan gitu loh. Wih, kamu udah hebat loh. Wih, kamu udah suci loh. Wih, kamu udah sadar loh. Wih, kamu udah begini. Wah, kamu udah penerimaan. Wah. Digoda dan dihasut dengan level yang berbeda.
Ya. Namun, ya, sehingga kamu terjebak lagi tuh dalam yang namanya looping lagi tuh. Yang terjadi survive terus, bertahan hidup aja nih. Ya. Bertahan hidup itu. Nah, itu yang disebut sebagai dengan terjebak di kata merasa. Gitu. Ya, hati-hati guys. Itu tipis tuh kalau kejebak di kata merasa tuh. Ya. Merasa udah nyampe, ya, merasa udah bener. Ya. Merasa udah sembuh gitu. Iya benar-benar merasa udah sembuh. Tapi masih looping ya. Merasa sakti, betul ya. Nah, kenapa? Karena pada saat dia kejebak di merasa, ego dan pikiran tuh akan mulai mengarahkan kamu tuh untuk ngejar perolehan loh. Ya. Jadi diri palsu, bedain ya, kan ada diri palsu. Ini kan ego dan pikiran. Nah, kalau diri sejati itu ada yang namanya jiwa dan ruh. Ya, tugas jiwa adalah mengenal ruhnya, gitu, mengenal si ruh gitu. Ya, nah, bedanya apa? Bedanya adalah ini menuntun jiwa untuk bertumbuh. Lewat yang namanya fokus ke dalam diri. Ntar ya guys, kayaknya ini banget nih. Gede banget. Nah, kalau ini fokusnya adalah apa? Kejar perolehan. Yang dikejar apa? Yang dikejar apa guys? Ayo, yang dikejar apa? Ya, udah pada pinter nih. Yang dikejar adalah HTC. Harta, tahta, cinta. Ya. Hartanya udah dapet, ngejarnya tahta. Makanya orang kaya tuh rata-rata mau jadi politisi gitu loh. Mau punya jabatan di kementerian, di pemerintah. Ya. Nanti udah dapet tahta atau dia mau jadi pemuka agama gitu. Ya. Begitu dapat tahta yang dikejar apa? Cinta guys, gitu. Ya. Pengen punya 2, pengen punya 3. Kenapa? Karena dia udah punya 2 ini gitu loh, ya kan? Loh, saya kan punya 2 ini. Saya bisa beli cinta kamu gitu. Kan saya bisa nafkain. Itu jebakan guys, jebakan dari diri palsumu sendiri. Ya, karena di babnya ini nggak ada begitu nggak penting gitu loh. Enggak, woi, inget woi, kamu tuh ntar mau pulang gitu loh. Mau pulang masa kamu nungguin 4-4-nya gitu loh, ya kan? Bagi ruh tuh nggak ada tujuan lo ngumpulin begituan HTC itu nggak guna gitu loh ya, nggak guna karena nggak bakal dibawa gitu ya. Itu menurut bab dari keilahian gitu. Nah, percayalah kesulitan yang dialami itu bisa dilampaui dengan cara yang ternyata gampang susah. Kelihatannya gampang ternyata susah gitu. Yaitu lewat penerimaan dan berserah total. Seperti yang lagi viral. Ya betul sekali gitu. Kelihatannya gimana gitu ya. Wah, ini
keren banget ini orang gitu kan. Ujung-ujungnya ya ampun, di belakang layar ya kan kucing garong ternyata. Aduh. Ya. Nah, bisa dilampaui dengan cara yang ternyata gampang susah. Ya. Kelihatannya gampang, pastilah praktekin rada susah. Ya. Atau bahasa yang biasa pin-bo gitu, pinter-pinter bodoh gitu ya. Wih, ini orang kelihatan nih, wah ya kan looksnya pinter banget gitu, ternyata bodoh juga. Kenapa? Karena ngulang lagi guys, aku nggak bisa keluar gitu loh, masih aja survive gitu loh ya. Tolong gitu. Ya, jadi ojo ke susu guys, jangan terburu-buru menyimpulkan, hati-hati gitu loh, ya, ojo ke susu gitu, ya. Yang terjadi survive lagi kamu, bertahan hidup aja. Oh, gimana ini nih? Ya, jangan nyimpulin dulu, santai. Karena kalau di saat kamu menyimpulkan, pembelajarannya berhenti pasti. Ya, berhenti. Oke, jadi ojo ke susu guys. Ya. Nah, beberapa jebakan spiritual yang berpotensi menghancurkan pertumbuhan jiwa dan spiritualmu. Jadi ada beberapa catatan saya nih ya, beberapa catatan saya. Ya. Ini subjektif, ini menurut saya. Mungkin teman-teman tuh punya pengalaman yang berbeda dan itu nggak apa-apa gitu ya. Tetapi semua jebakan-jebakan ini sebenarnya menuju membawa kamu untuk sadar dan berserah. Gitu ya. Jadi masalahnya belajar untuk diserahkan gitu. Ya. Jangan digendong terus gitu loh, ya. Jangan digendong terus. Kalau digendong terus ya habis kamu energi, waktu, pikiran, tenaga, wah, umur keburu habis nanti. Kalau udah habis, kamu berpotensi ya mungkin ngulang lagi gitu loh. Karena kan nggak naik kelas ya. Nggak naik kelas gitu. Nah, apa aja gitu. Nah, menurut catatan saya nih ada beberapa. Tapi saya menarik yang umumnya aja ya. Nggak sedetail. Karena kalau dari pengalaman saya interaksi sama orang tuh, unik-unik tuh. Pengalamannya unik-unik tuh. Ya, unik-unik gitu. Yang pertama tuh spiritual bypass tuh. Praktik ini menggunakan spiritualis untuk menghindari emosi dan situasi tertentu dalam hidupmu. Nah, biasanya ini terjadi pada mereka nih yang terburu-buru masuk ke bab ketuhanan atau keilahian, ya. Tanpa dia itu cerdas dulu secara emosional. Ya. Jadi, buru-buru mendingan gue bahas soal Tuhan lah, soal keilahian lah, sifat-sifat Tuhan lah, beginilah, begitu. Tapi dia tidak didasari dengan yang namanya kecerdasan emosional. Jadi dia secara emosional belum cerdas, emosinya sendiri aja, ya. Emosi dia sendiri aja itu belum selesai guys. Ya. Makanya pada saat dia masuk ke bab ketuhanan tuh yang terjadi adalah apa? Ngebahas Tuhan tapi debat. Ya. Ngebahas sisi keilahian tapi tidak bisa ada menerima perbedaan gitu. Ya. Ngebahas soal ketuhanan tapi tidak menghormati perjalanan yang berbeda dari orang lain gitu.
Ya, paham ya? Oke. Jadi sisi emosional itu perlu diberesin. Kalau enggak bisa nerima. Nggak bisa nerima. Pada saat dia tidak bisa penerimaan, dia terjebak dalam penderitaan. Kenapa? Ada selisih antara realita dengan keinginan. Selama selisih itu masih ada, yang terjadi adalah komplain, guys. Marah-marah dia. Ya. Menyalahkan. Gitu. Nah, ini bisa jadi sebuah penderitaan. Dan kalau itu digenggam terus, capek tuh. Seharusnya dia bisa move on, oke, gue mulai lagi. Tapi yang terjadi adalah dia membuang-buang energi untuk menyesali masa lalu yang gak bisa dirubah. Gitu. Oke? Yang kedua adalah eksklusivitas. Di mana Anda memandang rendah orang lain yang sedang berproses untuk bertumbuh. Ya. Nah, ini nih terjadi nih di hierarki organisasi keagamaan, gitu, ya. Jadi orang-orang yang tanda kutip diberi posisi itu, dia nyaman dengan tahtanya itu. Sehingga orang-orang yang tanda kutip, oh ya udah deh gitu, lu masih di situ, sorry ya, vibrasi lu rendah, gue nggak bisa ngobrol sama lu gitu. Nah, dia merasa eksklusif. Ada loh, orang-orang gitu ada loh. Maaf ya, gue nggak bisa bergaul sama lu vibrasinya rendah gitu loh. Ya, gue harus menjaga vibrasi gue gitu. Maaf ya. Jadi dia memilih gitu loh. Ya, padahal orang yang tanda kutip di label vibrasi rendah itu didatangkan ke dia itu juga kan karena itu sudah diatur oleh Tuhan lewat semesta tuh. Berarti ada pembelajaran kan. Ya. Nah, ini jebakan juga. Ini jebakan, ini jebakan. Ya. Makanya orang-orang yang diberi gelar itu hati-hati tuh. Godaannya tuh gede tuh. Ya, pride. Bangga dia. Oh, nih gue nih udah dipercaya orang gitu. Ya. Semesta tai kucing kok. Ya, semua sesuai prasangkamu, jangankan semesta, Tuhan aja sesuai prasangkamu. Ya. Dan itu sah-sah aja gitu, karena kamu punya pengalaman subjektif. Ya. Dan itu sah-sah saja gitu. Lalu yang berikutnya adalah salah memaknai misi jiwa. Kondisi ini akan memaksa kita untuk membantu secara all out. Nah, ini biasanya orang belum bijak sini buru-buru bijaksana ke semua orang yang terkoneksi. Sampai-sampai kita mengorbankan diri sehingga kita kehilangan makna. Ya, biasanya euforia tuh. Wih, tiba-tiba didatangkan orang, ya. Wah, saya harus bantu nih. Ini tugas suci dari Tuhan nih, misi jiwa saya nih, gitu. Ya oke, gitu. Ya, disitulah yang terjadi adalah apa? Dia berpotensi ngorbanin diri dia sendiri untuk orang yang tanda kutip kadang-kadang hanya ingin cerita aja gitu. Ya. Nah, ini perlu disadari. Ya kalau enggak bangkrut ya, Bang. Bangkrut, ya bisa bangkrut lah. Habis ya, secara materi ya kan, secara batin gitu kan, kering pokoknya ya, rungkat betul.
Nah itu juga jebakan bagi kita semua. Jebakan. Ya. Hati-hati guys. Kadang-kadang kenapa? Karena dia gak cerdas secara emosional tuh. Jadi bisa berkaitan dengan ini nih. Dengan kecerdasan emosional. Terus berikutnya adalah soal solusi praktis. Nah ini banyak banget. Saya dulu juga pernah nih. Solusi praktis itu jika terjebak di sini kita hanya berkeinginan mencari solusi instan atau jalan pintas untuk mencapai tingkat kesadaran tinggi. Weh, ini nih siapa nih alumni Loa nih, Loa. Iya, ya kan? Ya kan, scripting, afirmasi. Pokoknya kalau kita ini bisa dapat 10 M. Ya. Ya. Aduh. Bela-belain ikutin kelasnya sampai pinjol. Begitu pulang kok nggak kunjung datang gitu loh afirmasi saya. Laku mahal tuh gimana kamu tuh bisa dapat 1 M kalau 200 juta aja nggak pernah megang gitu. Kan lucu ya, rasanya kan nggak tahu ya. Ya. Gitu loh, ya. Paham nggak? Nah, ada orang ya saking lama dia bokek ya. Begitu dikasih 10 juta, gemeteran dia. Bingung dia guys. Aduh gimana ini dikasih 10 juta gue takut nih. Aduh. Ya kan? Aduh. Muntah-muntah kan tuh. Iya gitu guys. Kenapa? Karena ada penolakan di dalam diri. Saya nggak layak. Saya nggak bisa. Ya, ini bukan aku gitu loh. Ya. Sampai muntah-muntah kan. Aduh. Ya, jadi teman-teman hati-hati gitu. Dan biasanya kebanyakan ada yang berhasil menggunakan ini, ada yang enggak. Ya, tapi kalau kalian tidak berhasil dalam berjalan di solusi praktis ini, ya, kalau nggak berhasil, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kamu sadar gitu loh, ya, kamu sadar tuh. Iya, nggak usah diterusin. Nah, yang bahaya adalah pada saat kamu dapat sesuatu, itu bahaya. Karena kamu untuk kedua, 3 kalinya tuh makin yakin tuh, wah pasti ini bisa nih, kemarin bisa soalnya. Nah itulah psikologi orang-orang menjebak orang di judul tuh seperti itu. Dikasih menang dulu tuh judul tuh. Beneran guys, itu permainan settingan. Kemarin gue bisa dapet menang, ini lu pasang. Dikasih menang dulu kan, yakin gak? Yakin. Oh, gas gak? Gas gitu. Ntar menangnya sekali, kalahnya 10 kali. Gitu. Ya, paham ya? Jadi hati-hati, mendingan gak menang gitu, mendingan gak dapet dari solusi instan ini. Ya, kalau enggak, wah kejebak kamu. Yang berikutnya adalah mengkultuskan sosok figur guru. Secara esensi kita tidak membutuhkan figur otoritas baru setelah awakening, karena siapapun yang kita temui adalah perantara Tuhan saja agar kita bisa berproses dalam mengenal diri.
Makanya saya selalu ngomong jangan bergantung. Ya. Kalian harus berdaulat sama diri sendiri. Kalian harus berdaulat sama kesadaranmu sendiri, usahamu sendiri, praktekmu sendiri. Jangan bergantung sama sosok figur guru, guys. Makanya saya, Kang Abu tuh gak mau dipanggil guru. Gitu. Karena kamu bisa terjebak di situ. Gitu. Saya dulu waktu di satu titik tertentu itu udah sana lu gak usah kesini lagi gitu. Sama guru diusir, kan bingung ya. Kenapa, salah saya apa? Enggak. Kalau lu kesini melulu, lu nggak bisa naik di atas lebih tinggi dari gua gitu loh. Nah sekarang baru sadar, oh iya juga ya. Iya juga. Justru dia mau kita tuh terus bertumbuh karena ada potensi di situ. Nah, Kristal paham nih. Gitu. Karena kalau kamu bergantung sama guru, kamu tuh nggak bisa lebih tinggi dari guru itu nanti. Harusnya kamu kan harusnya dia kan menciptakan guru yang lebih ini lagi gitu loh. Lebih hebat lagi dari dia gitu. Bukan malah menghalang-halangi, bukan malah menjadi yang namanya itu sangkar. Ya. Karena tugas guru tuh hanya perantara Tuhan untuk membersamai. Di satu bab. Di satu level. Makanya kalau bisa jangan bergantung sama, jangan punya satu guru, guys. Kamu harus punya banyak guru. Karena dari banyak guru itu kamu banyak sekali pembelajaran di situ. Iya, guru hanya menunjukkan jalan, tapi kan ujung-ujung kalian yang harus praktek. Kalian harus jalani jalan itu. Bukan malah kamu bergantung minta digendong sama guru itu, berharap kamu bisa mencapai satu level kesadaran tertentu. Nggak bisa, guys. Nggak bisa, nggak mungkin itu. Karena pembelajaran, pengalaman, waktu, dan tempat itu berbeda-beda. Oke? Jadi jangan bergantung, apalagi mengkultuskan sosok figur guru. Itu jebakan tuh. Berikutnya adalah terlalu fokus ke hal-hal besar. Di sini kita cenderung untuk merevolusi masyarakat yang korup sampai lupa bahwa perubahan sejati terjadi melalui revolusi internal, yaitu sisi subjektif kita. Jadi orang tuh kadang-kadang tuh mimpinya kegedean, guys. Mimpinya kegedean. Tapi dia tidak memahami yang namanya struktur, dia tidak memahami yang namanya itu kemampuan diri, dia tidak memahami bagaimana ngembangin diri dia sendiri. Ya. Jadi dia terlalu fokus ke hal-hal yang besar, yang masih jauh, yang butuh perjalanan panjang. Sampai-sampai dia lupa kalau secara internal, secara subjektif, dia belum selesai. Ya, kalau istilah apa ya istilahnya? Memeluk gunung tangan tak sampai gitu. Ya.
Itu butuh kesadaran, butuh ngukur diri. Ingin memeluk gunung tapi tangan tak sampai gitu. Butuh keberanian untuk mengakui. Ya. Berikutnya adalah di kata merasa, jebakan di kata merasa. Ini adalah jebakan yang paling umum dan mudah sekali hadir dalam proses bertumbuh. Dan biasanya karena kita terburu-buru menyimpulkan. Merasa sudah sadar, merasa sudah sembuh dari luka batin, merasa sudah menerima, merasa sudah bermanfaat, merasa sudah sebagai sosok yang terpilih dan sebagainya. Wah, titisan ini, titisan itu, cucunya ini, cucunya itu, ya. Itulah kata merasa gitu loh. Padahal di situ masih banyak sekali perjalanan yang harus ditempuh. Oh, Coda lagi ini nih, Coda nih lagi apa? Coda lagi flashback. Dulu pernah merasa titisannya blorong gitu. Merasa yang paling betul. Ngeri kali Nyil. Ya. Ini paling gampang gitu. Merasa sudah jadi orang baik ya kan. Merasa sudah sembuh ya. merasa sudah naik level kesadaran gitu ya. Kalau leluhur sendiri gimana? Nggak usah merasa gitu loh. Dia nggak akan ngejar validasi. Nah biasanya yang orang merasa yang menarik gini guys. Kata merasa kalau kita belah ya, di dalamnya adalah tidak yakin. Nah karena dia mengalami ketidakyakinan, dia akan keluar mencari yang namanya validasi. Nah ini menarik guys. Ya, kalau kamu tahu kamu leluhurmu itu siapa, nggak perlu kamu tuh, ya nggak perlu kamu tuh ngejar validasi dari orang. Gitu. Kenapa? Karena kamu tahu itu subjektif. Ya. Merasa sudah sembuh inner child-nya betul. Ya, merasa nggak penting, inner child itu nggak penting. Ada loh orang-orang yang begitu loh. Ya nggak apa-apa sih, itu perjalanan ya. Dan itu bisa jadi jebakan dia sendiri gitu. Padahal pengalaman inner child itu sudah sempurna diizinkan Tuhan untuk kamu mengambil maknanya di situ gitu loh. Ya. Aing mau jadi pengen nyanyi kan. Karaoke mami gitu. Kan itu kan bagian dari pengalaman hidup ya. Ya. Jadi pasti ada pesannya di situ dari Sang Pencipta tuh. Kita kan nggak bisa milih loh. Kita jadi anaknya siapa. Ya. Kita itu oleh orang tua diurusnya seperti apa, nggak ada yang tahu gitu loh kan. Tapi pengalamannya sempurna diizinkan oleh Tuhan. Nah masa mau di-ignore begitu aja, nggak make sense gitu loh, nggak make sense. Nah yang terakhir adalah konsep-konsep lain. Ada juga banyak sekali konsep yang sebenarnya masih berlabel forbidden knowledge. Ayo, forbidden knowledge apa ya bahasa Indonesianya guys? Coba diketik guys. Ya. Forbidden knowledge itu apa? Pengetahuan terlarang. Betul sekali, ya. Pengetahuan terlarang.
Kenapa dibilang pengetahuan terlarang? Karena kamu masih di SD, forbidden knowledge adanya di universitas gitu di atas ini. Nah, kamu maksain belajar ini. Pijakannya ada nggak? Nggak ada. Salah satunya apa sih pengetahuan terlarang itu? Ya, karena jika level kesadarannya belum cukup, maka akan berpotensi menghambat bahkan mensabotase perjalanan dan pertumbuhan jiwamu sendiri, antara lain twin flame, guys. Masya Allah. Ya. Apakah nggak ada? Ada, tetapi kalau kamu belum kesadarannya belum cukup, jangan ke sana. Hati-hati. Past life, forbidden knowledge. Kalau kamu belum siap nerima, penerimaannya belum ada. Wow. Saya pernah tuh ketemu beberapa orang tuh, ngakses past life. Gue dulu ini raja lu. Lu itu dulu kacung gua lu. Sujud. Ada guys orang begitu guys, beneran. Gitu loh. Ya. Terus soal leluhur. Nah, kalau kamu masih di ranah ego, kamu ngakses data leluhurmu, nanti yang terjadi adalah apa guys? Ya, kamu petantang petenteng tuh. Ternyata leluhurku. Jadi bukannya kamu memantaskan diri dulu untuk bisa mengakses forbidden knowledge ini, yang terjadi kamu kejebak di merasa. Nah, the chosen one tuh yang terpilih. Ya, jadi kudu sadar apa dulu. Yang pertama adalah soal jiwa tenang. Katanya dia wah, ada yang bilang, woi begini lu, kodam lu begini. Wih, kodam lu tuh sakti tuh. Lu bisa lu bisa punya ilmu kebal lu. Iya. Kesundut rokok aja nangis, gimana cerita? Aduh, kocak gak tuh? Tuh coba nih tak kasih trik nih ya. Kalau orang yang pura-pura kemasukan ini kemasukan itu ya, lu ambil peniti lu tusuk. Kalau dia kesakitan, berarti aku ngibul ya. Aduh, ya berarti lu ngibul lu. Ya, luntut kebentur kayu, nangis, ya. Jadi disitulah guys, itu forbidden knowledge gitu. Ya, kalau urusan keberlangsungan hidup, ya, sandang, pangan, papan aja belum gitu. Kalau doyan perempuan, kalau doyan perempuan biasanya kodamnya buaya putih itu, ya. Ya. Nah, minimal tuh harus apa? Cerdas secara emosional. Orang yang cerdas secara emosional, dia nggak akan ngejar ngaku-ngaku, merasa, karena dia nggak butuh validasi lagi. Ya. Hati-hati dengan forbidden knowledge, guys. Kalau jiwanya belum tenang, belum selesai, belum cerdas secara emosional, ya udahlah. Nanti kamu tuh kejebak di sini nih. Gitu. Nah ini subjektif ya, kalau bagi mereka nih yang percaya dengan reinkarnasi. Ya, jadi sebenarnya jebakan-jebakan tuh sebenarnya bab pembelajaran sih.
agar jiwamu terus berevolusi dan bertumbuh secara progresif yang tujuan akhirnya adalah untuk bisa inkarnasi, ya, keluar dari putaran roda karma dan mengakhiri proses reinkarnasi di kehidupan ini. Nah, ini subjektif ya. Oke, ini menurut keyakinan saya sebagai Buddhis gitu. Jadi kita percaya dengan hukum karma, saya percaya dengan hukum karma, dan saya percaya dengan yang namanya reinkarnasi. Nah, jadi jebakan-jebakan itu tuh membuat kita itu sebenarnya terjebak dalam yang namanya pengulangan lagi, guys. Sama sebenarnya di dalam hidup juga seperti itu, dalam kehidupan sekarang juga seperti itu. Ngulang lagi gitu. Ya, makanya kalau sama-sama ngumpulin amalan untuk bisa keluar dari roda karma pengulangan ini, dia butuh amalan atau karma baik gitu. Punya modal cukup lah ya untuk keluar. Biar nggak ngulang-ngulang lagi, biar nggak reinkarnasi. Jadi kata re ini kan pengulangan. Kata re ini udah nggak dipakai, yang dipakai adalah inkarnasi. Gitu. Butuh yang namanya amalan, karma baik. Makanya kita disuruh berlomba-lomba berbuat kebaikan, guys, bukan berlomba-lomba berbuat ritual gitu. Ya. Buddha itu ada di dalam diri kita tuh punya potensi tercerahkan. Buddha itu kan orang yang tercerahkan. Kita punya potensi itu semua. Ya, betul, jalan dharma. Ya. Jadi kita di apa namanya? Korelasi antara hukum karma dengan amalan itu, ya itu berlomba-lomba berbuat kebaikan gitu, bukan berlomba-lomba dalam yang namanya itu ritual ataupun dalam ritual ataupun penilaian gitu, ya. Jadi ini subjektif ya menurut Cohen ya gitu. Jadi memang banyak jalan menuju Roma. Dan banyak jalan dari gelap menuju terang. Tetapi sejatinya cahayamu tidak pernah jauh dari sang sumber cahaya. Misal di sini sumber cahayanya nih. Ya, kamu tuh sebenarnya nggak pernah jauh karena adanya di dalam dirimu sendiri. Ya. Ada dijual nggak bukunya? Nggak ada, kamu screenshot aja, ngapain? Habis ini terus screenshot. Karena jalannya hanya satu, yaitu masuk ke dalam dan mengenal diri. Nah, kenapa? Karena antara sumber cahaya dengan cahaya di dalam dirimu, di dalamnya ada di percikannya gitu. Jadi untuk kalau kamu berada di persimpangan gini gimana nih? Tanyalah sama cahaya yang di dalam dirimu itu. Tanya ke dalam gitu loh. Dengerin suara hatimu. Dengerin kata hatimu. Ya. Haleluya. Tanya ke dalam. Iyalah, tanya ke dalam. Ya. Nyaman gak saya kalau memilih jalan ini? Ya kan? Caranya gimana? Ngobrol ke diri sendiri gitu, ya. Jangan fokus keluar, fokus ke dalam diri. Kodrat manusia itu adalah kembali menjadi fitrahnya sendiri yang sejati, unik dan otentik. Lewat niat dan usaha sehingga Tuhan lewat semesta bisa bereaksi merespon aksi-aksimu itu. Ya, jadi pada saat kamu mulai tanya ke dalam diri, dia kan sebenarnya kan kembalinya kan ke sumber cahaya kan sebenarnya ya. Nah makanya karena ada percikan di dalam dia yang akan memberi tuntunan nih. Itu yang disebut sebagai intuisi. Gitu. Jadi nanya ke dalam diri, guys. Ya, jangan nanya ke Cohen lagi. Cohen lagi mana? Nanya Cohen, kamu yang ngalamin kok. Ya. Nah inilah
yang saya sebut sebagai mengalir mengikuti tuntunannya yang di dalam dirimu. Ada dirinya di dalam dirimu. Ya. Untuk menjemput takdirmu sendiri gitu. Jadi kamu tuh dituntun untuk pulang ke sumber cahaya. Tapi masalahnya kamu nanya ke orang yang lewat jalan berbeda. Nah, repot atuh. Gitu. Intuisi itu bisikan tergantung ya level kesadarannya. Nanti kalau udah selesai di jiwa tenang, pertanyaanmu bisa kamu jawab sendiri itu. Ya. Makanya disuruh balik lagi ke jiwa yang tenang gitu. Ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Jangan belok kanan, kita belok kiri gitu. Ya. Ya. Jadi di saat kamu mengalir, mengikuti tuntunannya untuk kembali menjemput takdirmu sendiri, yaitu sekali lagi kembali menjadi sejati atau fitrahnya dirimu yang unik dan otentik. Jadi gak perlu jadi orang lain guys. Kamu cukup mengenal dirimu sendiri. Ya. Orang lain beda ya gak apa-apa. Ya. Orang lain lebih baik ya nggak apa-apa. Kalau jalannya dia lebih benar gitu ya nggak apa-apa. Kamu punya jalanmu sendiri kok. Ya. Fokus ke dirimu sendiri. Nah, kadang-kadang orang itu suka membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Padahal perjalanan orang kan beda-beda ya. Fokus aja ke diri sendiri. Ya. Yang bikin berisik di pikiran tuh endapan emosi yang endap, luka batinnya sebenarnya. Ya iya, nanti berujung ke sampai emosi sih sebenarnya. Ya. Dia lebih muda, kok udah di situ, aku udah lama kok masih di sini gitu. Ya, itu juga pengaruh tuh nanti itu. Padahal kan kamu kan unik dan otentik, artinya kamu nggak bisa disamain sama orang lain. Ya, bahkan anak kembar pun yang identiknya mirip itu nggak bisa disamain guys. Satu mungkin sukanya seblak level sekian, satu mungkin sukanya bakso gitu. Kan nggak bisa disamain ya. Ya, mungkin fisiknya sama, mukanya mirip, pakai bajunya sama, tapi kalau kita ngomong rasa, unik dan otentik guys. Ya. Nah, jadi jebakan-jebakan spiritual tuh memang mau distraksi kita tuh untuk nggak bisa kembali ke fitrah. Ya. Betul kok, nah ini kembar ini. Gina sama Gita sama-sama kembar ya. Tetap aja serupa tapi tak sama gitu. Fenomena kiri versus kanan 100 tahun. Nah ini dilematis melulu. Padahal kalau mau ada berapa cabang pun di sini, ya, kalau kamu nanyanya ke dalam diri, nyamannya saya lewat yang mana? Intuisimu bekerja, di situ kamu akan dituntun. Gitu guys. Intuisi akan menuntun kamu gitu. Bukan masalah benar salah, tapi di situ ada pembelajaran dan di situ ada pertumbuhan jiwa. Ya, bukan benar dan salah nih. Ya. Nah, ntar kita bahas soal dirimu yang unik dan otentik. Nah, ntar kita bahas itu nanti next week ya. Ada 2 bab sih, saya udah bikin 2 bab. Kembali menjadi dirimu yang unik dan otentik. Kalau sedang kumpul nggak nyaman tuh akarnya apa ya? Nah itu biasanya tuh ada belief system tuh, atau ada sensitivitas yang bertumbuh sehingga kamu udah nggak lagi sevibrasi gitu. Banyak variabel sih. Ya. Intuisi bisa diraih dengan bukan diraih dengan meditasi, tapi bisa
Tapi meditasi bisa membawa kamu tuh ke kondisi tenang sehingga kamu bisa mendengarkan intuisimu gitu. Ya. Cause I am terlalu unik, elah. Oke. Jadi itu beberapa hal soal jebakan spiritual. Ya. Hati-hati guys. Dan yang terakhir adalah jebakan-jebakan spiritual ini. Kamu sadar gak? Biang keladinya siapa guys? Sadar gak nih? Biang keladinya siapa? Kamu yang membuat kamu terjebak di situ. Dirimu sendiri gitu. Ya. Dirimu sendiri. Tapi yang kamu salahin suami saya kok. Iya. Aduh. Malu gak tuh? Di sini ngomong suami sendiri. Di sini guys ngomongnya diri sendiri yang salah kok itu. Tapi kalau kerumnya Kang Andrit, suami saya ini gimana? Nggak konsisten guys. Aduh. Beda room beda kesadaran jadi gimana naon ini? Di sini iya kok ya ternyata ya diriku sendiri loh kok iya. Tapi kalau kerum yang lain suami saya nih awas ya balik lagi ke sini saya jitak kamu. Makanya aneh gitu loh. Di sini iya ngerti ya. Iya ya saya sendiri kok ya. Begitu ke roomnya Kang Andrit, suami saya loh. Kok suami saya? Ya ke room Kang Abu juga suami saya. Aduh awas nih tak tandain kalau balik ke sini tak tarik lo komal lo. Jitak ya. Itu fakta kan, itu fakta pengamatan saya begitu gitu loh ya. Oke, jadi ya seperti itu ya, jebakan-jebakan spiritual tuh seperti itu. Dan ini baru sedikit aja sih sebenarnya. Ya, masih banyak lagi jebakan-jebakan spiritual lainnya. Merasa sakti lah, terjebak di supranatural lah, ya. Terus spiritual ego, ya banyak. Paham ilmunya belum tentu. Iya benar, karena harus dipraktekin. Ilmu tuh harus dipraktekin. Ya. Harus dipraktekin gitu. Kalau nggak dipraktekin ya percuma. Berarti dia termasuk old soul? Nggak juga. Old soul itu sebenarnya adalah mereka yang balik lagi gitu nih, old soul nih. Ya, udah keluar, balik lagi, muter-muter lagi, keluar, balik. Nah itu old soul tuh. Keluar masuk. Untuk kenal diri sendiri ternyata melalui suami saya. Waduh, iya. Karena gurunya adalah suamimu gitu, ya.